Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya selalu mengatakan di dalam setiap khotbah ataupun dalam setiap renungan, ketika berhadapan atau diperhadapkan dengan firman Tuhan seperti ayat renungan pada hari ini, maka ketika kita melihat sesama kita, kita harus memandang mereka bagaimanapun bentuk, rupa, dan wajahnya, bahwasanya dia adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Maka ini yang menjadi salah satu alasan bagi orang Kristen, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada namanya kebencian, tidak ada namanya iri hati dan ketidakbaikan di dalam diri orang Kristen. Mengapa? Karena dalam setiap diri manusia itu tercermin gambar Allah Bapak Ibu. Maka dalam firman Tuhan ini dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua, tidak sebagian orang, tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kita dicipta dalam rupa dan gambar Allah, maka dalam rupa dan gambar kita, di wajah kita ini terpancar kemuliaan Tuhan. Maka kalau pribadi itu terpancar kemuliaan Tuhan Bapak Ibu, bagaimana kita dapat membenci, bagaimana kita dapat mendendam pribadi yang dikasihi Tuhan itu? Tidak mungkin Bapak Ibu. Maka dalam hal ini ketika kita harus membenci, kita membenci sifatnya yang tidak baik itu, bukan orangnya. Ketika kita membenci sifatnya yang tidak baik itu, maka kita tidak melakukannya. Kan sering sekali Bapak Ibu kita lebih condong membenci diri atau pribadi seseorang itu, tetapi juga menikmati hal yang tidak baik di dalam dirinya. Salah satu contoh Bapak Ibu, kita membenci seseorang dengan berdalih berkata dia sombong. Ah, dia sombong sekali. Ya. Lalu kita membencinya Bapak Ibu. Padahal kita membenci dirinya, tetapi kita juga menikmati kesombongan itu di dalam diri kita. Kita pun berlaku sombong. Berarti tidak ada yang dapat membenarkan diri kita. Tetapi yang baik adalah sebagai kita cerminan daripada kemuliaan Allah Bapak Ibu, maka tetap kasihi pribadinya, maka bencilah kesombongan itu. Kalau kita benci, tidak suka orang yang sombong, maka jangan menjadi pribadi yang sombong dalam hidup ini. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Mungkin kita dapat lagi mengevaluasi, mengintrospeksi, atau bahkan merenungkan apa hal-hal yang tidak kita sukai dari pribadi orang lain. Jangan-jangan itu tetap tinggal di dalam diriku. Maka ketika kita mengatakan saya tidak menyukai ini dan lain sebagainya, saya tidak suka digosipi, saya tidak suka dibicarai di belakang, saya tidak suka seperti ini, maka jangan pelaku hal seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kalau kita masih di dalamnya, kita akan tetap dalam lingkaran, namanya lingkaran setan itu. Lingkaran setan itu adalah terus berulang-ulang melakukan dosa itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita teringat kepada orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, maka berdamailah dengan mereka karena di dalam dirinya pun terpancar kemuliaan Kristus. Jadi tidak ada alasan, tidak ada lagi jawaban bagi kita, oh aku punya musuh, aku punya orang yang sangat kubenci, aku punya dendam pada dia dan lain sebagainya. Tidak lagi Bapak Ibu. Maka kita menjadi pribadi yang mengampuni, pribadi yang lepas daripada yang namanya dendam, permusuhan dan lain sebagainya. Kita menjadi manusia yang bebas untuk mengasihi siapapun tanpa harus berkata dia pernah melakukan kesalahan dan dia seperti ini dan seperti ini. Kita bebas mengasihi siapapun, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun, karena memang di dalam itulah
kepada itulah kita dipanggil untuk kemuliaan Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Tuhan yang memampukan kita hidup dalam perkenanan Tuhan, semakin baik lagi, semakin bertambah-tambah baik lagi setiap perilaku dan kehidupan kita. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan di dalam karya keselamatannya. Mari Bapak Ibu mencerminkan wajah Kristus, kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh dapat mengasihi sesama kami. Kami boleh bersama-sama bersepakat memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam wajah kami. Biar melalui kami Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Untuk itulah kami dapat dicipta, untuk itulah kami dapat hidup sampai saat ini. Biarlah damai sejahtera yang terus menuntun hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.